Kalau murid kota Medan saja sudah amburadul, mewakili untuk beberapa orang. Kalau ini nanti harus kita jadikan menjadi sosok orang terhadap rejim yang otoriter, rejim yang menurut saya ingin, yang menurut saya juga ada kepentingan dinasti. Ya benar, cepat TDS dan juga pemilihan kepala daerah di Kota Medan. Review yang lalu banyak sekali keluhan dari masyarakat yang merasa pilihan mereka insulin. Apakah mungkin di darat Pilgub 2024 ini hal yang sama terjadi lagi? Kami akan bahas yang bersama dengan politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Adaptar. Apa kabar Budi? Baik, Mas. Makin sehat, banget, makin cerah, wajah ini. Oh iya, ada gua ambil, ada gua beras ya, siap. Bang Budiman, kalau kita baca pada pesta demokrasi sebelumnya, masyarakat banyak yang pilihan mereka dizolimi ya. Dan yang terakhir lagi cari ini ada kabar dari menjadi peristiwa bersejarah misalnya. PDI juga lagi taraf ini, Bang Budiman, terhadap istana. Mungkin seperti itu gambaran. Apakah mungkin di Sumatera Utara akhirnya mengalami benjolan politik ini, Bang Budiman? Oke, ini jelas. Jadi ini kita lihat bahwa proses demokratisasi di tanah air kita ya, sebenarnya tidak lihat sangat berbeda. Di Sumatera juga sangat hal itu terjadi karena ini adalah merupakan satu penyebab yang paling utama adalah politik dinasti. Ya, ada kekuasaan yang menurut saya amat, yang menurut saya tidak puas-puas, ya, tidak tidak memikirkan kepentingan bangsa dan negara, memikirkan kepentingan warga dan kelompok. Itu harap kelihatan. Soal Pilpres kemarin bahwa terjadi ada mobilisasi masif itu luar biasa, ya, ratus triliun, ya, sampai kepada mobilisasi kekuasaan juga sangat terasa. Semua ini adalah berhubung kepada politik dinasti. Kepentingan daripada penguasa saat ini di era mau legislatif mau berakhirnya masa jabatan, justru yang kita lihat ini justru ada kepanikan membuat proses demokrasi. Istana aneh di saya menurut saya istana aneh pada saat menjelang mau berakhir masa jabatan, ya saya melihat sepertinya ada Foxtrot syndrome, ya, ada sindrom melihat bahwa ada unsur ketakutan, ya, unsur ketakutan itu. Sehingga yang benar juga adalah ketamakan politik. Ketamakan politik itu adalah untuk kepentingan alat membantu daripada istana. Ini yang sangat terlihat jelas sampai dikorbankan proses demokrasi yang sudah terjadi. Kita bisa katakan pada saat ini dengan pokoknya koalisi Indonesia Maju plus ini juga merupakan satu gambaran bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja di tanah air kita. Justru yang menonjol ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa melarang atau tidak diperbolehkan pada usia tertentu untuk menjadi calon daerah, baik gubernur ataupun wakil gubernur. Dan ini yang punya mengakibatkan sampai terjadinya maupun sampai dipaksakan DPR harus paripurna untuk membuat undang-undang tentang itu. Ini kan saya keputusan Mahkamah Konstitusi mau dibahas di DPR ini lucu. Padahal undang-undangnya ciptakan DPR. Kenapa mereka merubah setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi harusnya langsung dijalankan? Lalu lagi ya, karena dia Richard dan Wendy. Itu yang menurut kita, sehingga kita bertanya, ya, baik secara terbuka juga bertanya sudah dengan masyarakat,
apakah ini kepentingan rakyat Indonesia atau itu kepentingan kelompok? Baik. Menurut saya, ini adalah kepentingan kelompok. Baik Bang Budiman, kita tarik lagi di Sumatera Utara, Bang Budiman. Awal sebut tadi ada menantu, ada anak di Sumatera Utara yang menantu. Yang akan menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara 2024. Apa ada kepanitiaan di sini? Justru saya tidak boleh mereka semua dimobilisasi untuk mulusnya bahwa ada program di Sumatera Utara ini melawan otak kosong, ada cerita melawan otak kosong. Pdi Perjuangan juga punya konsolidasi yang parah nih. Kalau misalnya saya Edi Rahmayadi udah ditentukan, udah ada penugasan kepada Edi Rahmayadi untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Diserahkan kepada Pak Edi Rahmayadi untuk mencari wakilnya. Dengan putusan 60 MK tadi, setiap yang ada kursi juga bisa mengusung, Pak. Bisa mengusung. Tapi abang yakin ada pilihan lain selain Edi Rahmayadi, Bobi Hasim Nasution, mungkin ada muncul calon lain? Itu kan berulang kepada itu tugas sih. Kalau saya melihat bahwa sosok Edi Rahmayadi adalah sosok yang konsekuen, sosok yang teguh pendirian untuk maju. Artinya sampai saat ini masih Edi Rahmayadi Masih Edi Rahmayadi. lawannya adalah Bobi Hasim Nasution. Biar Prasetyo. Jadi kalau kita melihat, ya ini kan soal tarif. Siapa pun untuk jadi wakil gubernur itu berpulang kepada Edi Rahmayadi dan ketua umum PDI Perjuangan ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini yang benar mereka menentukan itu. Tidak ada intervensi harus wakilnya harus ini wakilnya. Tidak. Karena ibu itu ada di pundak Pak Edi Rahmayadi menjadi simbol perlawanan terhadap rejim yang menurut saya adalah saat ini zolim. Baik, kita bicara masalah kezaliman. Kita bicara secara nyata dulu, Bang. Program Bobi Hasim Nasution pernah menjadi wali kota Medan. Ya, Sampai saat ini. ya. Apakah Abang melihat program yang mungkin menjadi juga janji kampanye ketika kampanye Boskop jadi wali kota? Apakah semua programnya terrealisasi? Kita melihat bahwa Bobi Hasim Nasution dilahirkan dari rahimnya PDI Perjuangan untuk menjadi wali kota Medan. Ini adalah berbentuk daripada awal ya bahwa kualitas kepemimpinan Jokowi kita masih melihat masih baik-baik saja, ya kan? Begitu anak Gibran, begitu masuk ini sepertinya kekuasaan ini tidak ada puas-puasnya, ya kan? Dan situ baru kelihatan. Ya, semua kebijakan yang akan dipilih Perjuangan rasa saya nggak nyambung. Bobi, ya Prasetyo. Baik, kalau programnya sendiri, Abang lihat apakah jalan? Nggak ada. Kalau menurut saya tidak ada. Di mana yang jalan juga? Kalau lampu pocong tidak berbeda, anggota dulu. Dan bahkan dikembalikan bagaimana cerita bisa dikembalikan uang bisa sudah naik bersama. Bahwa itu sudah ditendar dan proses itu ada unsur pidananya yang harus ditempuh. Ini melihat uang bukan berarti proses pidananya serta merta itu tidak menjalan. Itu baru kemudian kita masalah penanganan banjir. Di mana-mana ini di kota Medan ini galian, udah semua pangan dikerjakan. Ada membuat semacam itu. Ini selesai kuat. Walau selesai. Kita lihat juga di stadion Teladan, ya 500 miliar itu wawaran. Ini adalah bentuk negara mangkrak, ya. Banyak lagi hal yang menurut kita. Baik, Abang menyatakan programnya tidak ada di jalan, namun ada masyarakat yang menyatakan dukungannya, yang masih suka simpati terhadap Bobi Hasim Nasution. Apakah seandainya ini real dukungannya? Kalau menurut saya begini, jadi kan saya sangat perasa ini bahwa itu ada Edi Rahmayadi dukungan Edi Rahmayadi. Baik, kalau dukungan di luar Edi Rahmayadi dukungannya semua. Dukungan ke Bobi Hasim Nasution menurut Abang? Itu masih semua. Ini tidak perlu lihat bahwa saya pernah diskusi dengan PJ Busana Jeksa, ya. Saya bilang bahwa dia rencana mau naik dan kita juga mencari figur untuk menjadi wakilnya dari PDI Perjuangan. Kita awalnya calonkan untuk wakilnya Pak Ijit itu Dharma Wijaya atau Umi Bupati Sendang Bedangi. Baik, dan akhirnya ya Pak Ijit bilang
mohon maaf ini saya harus menjalankan tugas saya di DPR. Udah ini tentu saja udah nyatu. Jadi bukan men. tidak baik. Kita sebagai awam menduga lah bahwa sebenarnya ada tekanan. Yang terakhirnya juga kita melihat, ya, kenapa sebelumnya ada tugas dari ketua umum Partai Golkar ada juga termasuk juga untuk IJ, dan itu lah kita sambut karena ini bukan itu kepentingan partai, bukan kepentingan keluarga, ya kepentingan berbahaya Sumatera Utara. Siapa yang kita bisa lihat apa namanya bisa memimpin Sumatera Utara ini lebih baik ke depan. Kalau memimpin kota Medan saja sudah amburadul, mungkin untuk memimpin Sumatera Utara. Baik, dan itu kalau menurut saya itu saya katakan tadi, ini kepemimpinan ini masih semu, ya. Kalau bicarakan untuk menang itu kalau terjadi mobilisasi itu kemungkinan bisa menang. Tapi kita untuk kalau menang itu nomor 2 buat ini ya, buat kita yang menjadi apa namanya simpatisan daripada Edi Rahmayadi. Bahwa Edi Rahmayadi harus kita jadikan menjadi sosok lawan terhadap rejim yang otoriter, rejim yang menurut saya julid, yang menurut saya juga ada untuk kepentingan dinasti. Baik, ini kan tanggap pernyataan karena apa? Yang merupakan politis. Tapi kalau masyarakat yang tidak mengenal nih Pak tentang peluang politik, aktif politik, mereka tahu ketika keinginan ada pesta demokrasi, ada bantul, ada sesuatu yang diberikan. Tapi kalau menurut saya, ya berpolitik itu tanpa moral juga berbaik, ya tanpa etika dan moral. Kita ini harus dapat etika moral dalam berpolitik. Ya kan? Justru ini yang kita lihat. Awal yang kita lihat ini namanya secara pribadi kita nggak etika. Cuma dari rekor yang kita bisa melihat ini cocok. Baik, apa yang untung rugi di bumi atau ini jadi ramai untuk kepentingan Sumatera Utara. Ini ramai ini sebagai seorang jenderal baksi dari pihak Gerakan Aceh Merdeka sebenarnya sampai bisa bergolak tanpa ada pemimpin yang memahami persahabatan akhirnya tidak ragu. Makanya ini kalau kita lihat udah ya Edi Rahmayadi dalam dari sosok yang pas dan itu kita lihat ini mau bukan dari saya Edi Rahmayadi untuk kenyamanan pribadi ya nyaman dia bisa sudah di jadi tugas besar sudah cukup uang. Tapi yang kita bilang, saya juga pernah katakan langsung kepada Pak Edi Rahmayadi. Pak Edi Rahmayadi menjadi simbol rejim yang otoriter. 24 tahun reformasi berjalan sudah baik-baik saja. Terakhir di betul jabatan Joko Widodo demokrat. So apa tendensi lah bagi masyarakat mungkin yang anti memilih Edi Rahmayadi bagi mereka. Jadi sebenarnya kalau ini menjadi satu ini ya ada gelombang kikisan sangat besar. Ini saya lihat bahwa suatu kemarin itu deklarasi relawan dia 5.000 orang. Dan itu tidak dibayar, itu bergerak sendiri. Ya, bergerak sendiri untuk memenangkan ini. Dan ada juga di PD Perjuangan banyak merupakan petak dengan Edi Rahmayadi, tapi di kondisi ini sebagai simbol April 19 siang yang tanggal 10 10 Agustus kemarin di Pancil itu luar biasa. Kalau saya tahu betul sewaktu Edi Rahmayadi mendapat tugas secara lisan, juga Pak Edi Rahmayadi tugas kibar bendera PD Perjuangan di rumah pemenangan kibar. Nanti itu penjelasan tugas kita buat apa siap. Bisa ada apa polisian enggak? Influencer tugas, dan dipakaikan kopi di waktunya apa? Ada bocoran langsung di area wisata. Langsung di kalau kemarin dia tidak datang, tentu tidak dapat masuk juga. Tidak dapat masuk juga. Iya, dan yang kedua kita juga pada bulan Mei kemarin itu kita mau bawa untuk apa namanya Sumatera. Ya ini Rahmayadi. Halnya ini Ada Edi Rahmayadi. bukan bumi. Bukan bumi. Terus kalau memang ini tidak apa namanya simbol perlawanan ini bukan di pundak Edi Rahmayadi,
PD Perjuangan masih banyak kalau ya ada Nixon Baman, ada Brit, semua orang itu semua sama aja. kita sepatu itu sama aja. Dan orang mencerita kalau menurut gubernur itu nomor sekian, yang penting konsolidasi dan berarti secara baik. Bahwa demokrasi itu harus sudah hidup secara baik. 24 tahun loh, demokrasi itu sudah baik-baik saja. Tiba-tiba di penghujung jabatan Joko Widodo, hancur boleh di demokrasi. Tidak ada demokrasi. Ya, Tidak bisa ini, aturan tidak bisa, rubah aturan, undang-undang ini tidak bisa, rubah undang-undang. Ada. Jadi skenario menurut saya adalah skenario untuk berhenti kelompok di bangsa dan pihak. baik, Bang Budiman. Apa yang akan disampaikan kepada masyarakat? Saya kemudian kepada masyarakat ini Sumatera Utara, ada khusus masyarakat Sumatera Utara, jangan tunggu kita berjuang untuk proses demokratisasi. Kita berjuang untuk Sumatera Utara, pemimpin kita, ya, di bawah pimpinan Edi Rahmayadi. Saya yakin demokrasi itu akan berjalan. Edi Rahmayadi itu menurut saya merah putihnya jelas, merah putihnya jelas. Dan tidak mungkin dia rusak di demokrasi yang sudah terjadi di Zimbabwe selama ini. Ini arah berbeda, pilar Sumatera Utara, DKI Jakarta, kuat ini pilar. Kalau menurut saya, di sini dia. Baik, terima kasih Bang Budiman. Anda sudah berbincang bersama kami di program eksklusif ya. Sahabat Siap. Ini tadi saudara wawancara kita dengan politik senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PD Perjuangan Budiman Nadab saya tersebut program eksklusif. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Wadas.